Oke, baik. Malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Suara saya jelas ya. Oke, kita akan mulai PA kita malam hari ini. Kita akan buka dalam doa dulu. Mari kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh begitu baik bagi kami semua. Kau mengumpulkan kami melewat Zoom, meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari Bapa di surga melingkupi kami semuanya. Dan saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh mau membawa roh kami untuk kami datang ke hadirat Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyengkeram kami semuanya, agar malam hari ini ya Bapa, boleh menjadi malam yang penuh dengan berkat kebenaran yang dari Bapa, karena kami mendengarkan Bapa berfirman kepada kami. Kami sungguh-sungguh mau belajar untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Bapa bagi kami semuanya. Sungguh-sungguh kami rindu untuk kami mengasihi Bapa, melakukan apa yang Bapa inginkan, Bapa kehendaki yang menyukakan hati Bapa di surga. Tolong kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, urapi kami semuanya. Dan terlebih Bapa, kiranya Engkau menaruh perkataan-perkataan yang dari Bapa itu di dalam mulut anak-Mu ini, yang Bapa pakai untuk berkata-kata, menyampaikan perkataan-perkataan yang dari Bapa di sepanjang PA kami malam hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah kiranya PA malam hari ini sungguh-sungguh kami ditolong, diberkati, dan diurapi oleh Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memahami dan mengerti apa yang akan Bapa sampaikan melalui anak-Mu ini malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya melakukan kehendak Bapa bagian yang kedua. Ya, melakukan kehendak Bapa bagian yang kedua malam hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah bagian yang pertama, malam hari ini kita akan bagian yang kedua. Mungkin minggu depan juga akan masih tetap di tema ini karena belum selesai. Ya, di melakukan kehendak Bapa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu ya saya sudah sampaikan bahwa salah satu alasan kenapa topik ini saya angkat adalah karena selain kita akan membahas secara khusus mengenai melakukan kehendak Bapa, sekaligus juga saya ingin menambal ya lubang-lubang yang mungkin selama ini saya kececer, lupa untuk saya sampaikan, sehingga mungkin sebagian ada yang agak bingung. Jadi berharap dengan tema melakukan kehendak Bapa ini yang saya kelupaan itu bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa di dalam Kejadian 6 ya, itu Roh Allah atau Roh Kudus undur dari manusia. Ya. Roh Allah yang pada waktu itu masih berusaha untuk memimpin keturunan Set, pada akhirnya mundur dari manusia karena keturunan Set yang masih disebut sebagai anak-anak Allah itu kemudian berjalan menurut kehendak mereka sendiri. Ya, yang dicatat oleh Alkitab, mereka mengambil istri semau-maunya sendiri, mengambil istri yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai anak-anak manusia. Ya. Sebagai anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain. Ya. Nah, di WA grup saya kemarin mungkin ya, atau beberapa hari yang lalu Pak Oni, ini Pak Oni baru bergabung. Ya, malam Pak Oni. Mbak Oni kemudian mengupload bahwa ada satu pendapat yang menganggap bahwa
keturunan dari anak Allah yang kita pahami sebagai anak-anak Set, anak-anak keturunan Set yang masih dipimpin oleh Roh Allah itu yang kemudian kawin dengan anak-anak manusia keturunan Kain itu adalah orang-orang yang disebut sebagai raksasa. Dalam bahasa aslinya Nephilim. Nah, beberapa orang, beberapa kelompok memang memahami Nephilim itu sebagai raksasa dalam bentuk, dalam artian tubuh, dalam artian fisiknya mereka. Fisik mereka melebihi, atau disebut raksasa, ya, lebih tinggi dari manusia pada umumnya, secara fisik, Sementara di dalam pengajaran suara kebenaran atau kami memahami bahwa sesuai dengan teks dan konteks dalam Kejadian 6 itu yang sedang membicarakan tentang manusia yang semakin bertambah jahat. Nah, konteksnya adalah manusia yang semakin bertambah jahat di dalam Kejadian 6 itu. Maka Nephilim itu kita pahami sebagai orang-orang, karena ada kata lain yang kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata Nephilim itu juga bisa disamakan dengan bukan cuma dalam artian raksasa secara fisik, tetapi mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah perkasa, gitu ya. Nah, teks lain yang sama dengan Nephilim itu adalah Gibor, ya, yang kemudian Allah kita juga disebut El Gibor, gitu ya. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu pernah dengar El Gibor, gitu ya. Jadi itu juga sama artinya dengan Nephilim itu. Jadi dalam hal ini maka kita lebih memahami bahwa Nephilim itu bukan raksasa atau gagah perkasa kuat dalam hal secara fisik. Karena kalau gagah perkasa kuat raksasa secara fisik, rasa-rasanya tidak cocok dengan konteks di dalam Kejadian 6 itu yang sedang membahas tentang manusia yang semakin jahat dan yang akhirnya Roh Allah undur dari manusia. Nggak cocok kalau dipahami sebagai secara fisik, karena nggak ada kaitannya, ya, nggak nyambung. Apa hubungannya keturunan yang raksasa secara fisik kuat gagah perkasa dengan Roh Allah mundur? Nah, itu yang kemudian kita pahami bahwa itu gagah perkasa kuat dan itu secara kejahatan. Jadi ketika anak-anak keturunan Set itu kemudian melakukan kehendak mereka sendiri menurut kehendaknya sendiri dan kemudian mengawini anak-anak manusia, maka mereka melahirkan orang-orang yang kuat gagah perkasa, raksasa begitu ya, besar maksudnya, besar dalam artian kejahatannya. Itu yang kita pahami. Tapi kalau kemudian ada kelompok lain yang enggak Pak, itu secara fisik, ya enggak apa-apa juga. Ya, meskipun kami lebih memilih untuk melihat konteksnya adalah besar, kuat atau perkasa dalam kejahatan, ya. Itu kira-kira yang ditanyakan oleh Pak Oni malam hari ini sebagai pembuka untuk PA kita malam hari ini Bapak Ibu. Jadi memang dalam Kejadian 6 ayat 3 itu Roh Allah atau Roh Kudus, ya, yang sekarang kita kenal dengan nama Roh Kudus itu undur dari manusia karena manusia berjalan menurut kehendak mereka sendiri, ya. Nah, menurut kehendak mereka sendiri yang memang sudah tercemari oleh kodrat dosa dari yang menjalar dari Adam. Ya, maka sejak itu, Bapak Ibu, kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Dan Alkitab mencatat di dalam Kejadian 6 itu, bagaimana Alkitab itu kemudian mencatat Allah sangat menyesal. Ya, Allah sangat menyesal telah menciptakan manusia. Ya. Dan kemudian Allah akan melenyapkan umat manusia itu dari muka bumi dengan air bah. Nah, kata-kata Allah sangat menyesal ini sebenarnya kalau kita belajar secara akademis,
itu sebenarnya dikatakan sebagai penggambaran lewat antropomorfisme. Artinya Allah itu seolah-olah digambarkan seperti manusia yang bisa menyesal gitu. Ya, padahal Allah kan tidak bisa menyesal gitu. Tapi ini adalah penggambaran Allah yang disebut dengan bahasa antropomorfisme yang menggambarkan Allah itu seolah-olah seperti manusia gitu ya. Allah melihat manusia begitu jahat sehingga dia menyesal gitu telah menciptakan manusia. Nah, sehingga kemudian Allah berniat untuk melenyapkan, memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi pada saat itu, Bapak Ibu, Allah kemudian menemukan ada satu orang manusia yang hidupnya saleh ya, di antara orang-orang sejamannya. Dan orang itu adalah Nuh, ya, orang itu adalah Nuh atau Nabi Nuh, ya. Orang saleh dibandingkan orang-orang sejamannya yang menyukakan hati Allah, ya, yang menyukakan hati Allah, sehingga kemudian Allah berbicara, Allah memilih Nuh, ya, dan keluarganya, ya, untuk diselamatkan dari air bah itu, sehingga kemudian Allah memerintahkan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera, ya, dengan ukuran, dengan desain yang semuanya berasal dari Allah, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kemudian kita melihat di dalam kisah Alkitab, cerita Alkitab bahwa air bah itu terjadi dan seluruh bumi musnah kecuali Nuh dan keluarganya yang diceritakan dengan binatang-binatang yang mereka bawa di dalam bahtera itu. Ya. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu setelah peristiwa air bah itu, maka ada satu peristiwa lagi, ya, di mana peristiwa itu dicatat sebagai peristiwa Menara Babel. Yang lewat peristiwa Menara Babel ini, Allah kemudian menyerakkan manusia. Ya, Allah kemudian menyerakkan manusia ke seluruh bumi. Ya. Lewat peristiwa Menara Babel itu. Nah, sampai di sini kita seolah-olah melihat bahwa rencana Allah atas penciptaan manusia itu tidak tergenapi. Ya, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Ya, Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah itu tidak pernah gagal. Ya. Jadi rencana Allah atas manusia ciptaannya itu pasti akan terlaksana. Pasti akan terlaksana. Ini seolah-olah menjadi semacam tertunda begitu lewat peristiwa-peristiwa kejatuhan Adam di dalam dosa, dan lewat peristiwa kemudian roh Allah undur, peristiwa air bah, peristiwa Menara Babel, dan segala macam itu semua seolah menunda, ya Bapak Ibu, menunda tergenapinya rencana Allah atas penciptaan manusia. Nah, tetapi itu hanya penundaan karena rencana Allah pasti akan terlaksana. Karena itu maka kita melihat bahwa di dalam Alkitab Allah dalam kedaulatannya, dalam kedaulatan Allah, kemudian memilih manusia-manusia tertentu, ya Bapak Ibu, memilih manusia-manusia tertentu di sepanjang sejarah dunia, di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggenapi rencana Allah atas penciptaan manusia itu. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Allah dalam sejarah kehidupan manusia, dalam sejarah dunia, ya, kita bisa melihat bagaimana Allah memilih Henokh, Allah memilih Nuh, Allah memilih Abraham, memilih Ishak, Yakub, Yusuf, ya, memilih Musa yang menuntun bangsa pilihan Allah, bangsa yang dipilih Allah, bangsa Israel. Memilih Yosua. Ya, bahkan Allah juga memilih Rahab.
yang bukan bangsa Israel. Memilih Rut juga yang bukan bangsa Israel. Ya kan? Memilih siapa lagi? Memilih Samuel. Gitu kan? Memilih Saul, memilih Daud, Salomo. Ya, Nabi Elia, Elisa. Bahkan sampai misalnya Nabi Yunus dan lain sebagainya. Jadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia, di sepanjang sejarah dunia, Allah dalam melaksanakan rencananya ya untuk menggenapi rencana Allah dalam penciptaan manusia itu, Allah kemudian memilih orang-orang tertentu, Bapak Ibu Saudara. Ya, memilih orang-orang tertentu yang dipilih Allah dalam kedaulatan Allah tentunya ya. Nah, dalam kedaulatan Allah. Tapi yang perlu kita catat ya Bapak Ibu Saudara, pemilihan Allah terhadap orang-orang yang dipilihnya dalam kedaulatannya itu, kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah mengintervensi. Ini penting ya Bapak Ibu, ini penting karena ini akan berimplikasi, akan selalu berdampak kepada ketika kita nanti memahami perjanjian baru. Ya. Apa yang saya ceritakan ini seolah-olah kita sedang belajar sejarah, tetapi ini sebenarnya adalah saya sedang membangun sebuah benang merah untuk Bapak Ibu bisa melihat ini sampai nanti ke perjanjian baru. Sehingga kalau kita kemudian ini saya katakan melakukan kehendak Bapa, pada ujungnya nanti kita semua akan melihat bahwa ini loh kehendak Bapa memang. Sehingga kita punya landasan dasar yang kokoh untuk kemudian kita bisa firm ya, kita bisa sungguh-sungguh meyakini bukan atas dasar keyakinan semata, perasaan keyakinan, tetapi atas dasar kebenaran. Bahwa memang kita memahami, oh memang sejak dari mulanya. Dan lewat sejarah yang Alkitab catat, kehendak Allah itu demikian adanya. Gitu ya. Itu maksud saya. Nah balik lagi ke sini Bapak Ibu, ketika Allah memilih orang-orang tertentu untuk kemudian dipakai Allah, ya dipilih oleh Allah dalam kedaulatan Allah untuk dalam rangka menggenapi rencana Allah dalam penciptaan manusia, Bapak Ibu. Allah dalam memilih orang-orang ini tidak pernah mengintervensi kehendak bebas atau respon dari manusia-manusia yang dipilihnya tersebut. Saya ulangi sekali lagi ya, ini penting. Ya. Ini terkait dengan kehendak bebas ketika kita belajar tentang seri manusia antropologi, bahwa manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Ya. Maka ketika Allah memilih dalam kedaulatannya orang-orang tertentu ini, tidak pernah Allah itu mengintervensi respon atau kehendak bebas dari manusia-manusia tersebut yang dipilihnya itu. Ya. Manusia-manusia itu yang harus meresponi pemilihan Allah dengan melakukan kehendak Allah itu secara benar. Melakukan kehendak Allah itu secara tepat. Contoh, ketika Allah memilih Nabi Nuh bisa menolak. Masa saya mesti harus membangun bahtera di atas bukit? Sementara tidak ada tanda-tanda satu apapun yang akan menguatkan akan terjadinya air bah, bahwa dunia ini akan diakhiri, dilenyapkan dengan air bah. Harus Nabi Nuh sendiri yang kemudian harus meresponi. Ya, ketika ia dipilih oleh Allah untuk membangun bahtera, untuk Allah kemudian menyelamatkan keluarganya. Ya. Jadi memang orang-orang yang dipilih tersebut harus meresponi pemilihan Allah itu dengan melakukan kehendak Allah secara benar. Jika orang yang dipilih Allah tersebut, sekalipun dalam kedaulatannya Allah memilih, tidak meresponi dengan benar, Bapak Ibu, maka Allah bertindak dengan mengingatkan, menegur, bahkan sampai menolak orang pilihannya itu. Kita bisa melihat tadi dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ya, bagaimana ketika Allah
memilih Yunus misalnya. Allah kemudian ketika Yunus lari ke Tarsis, tapi tidak ke Niniwe, di mana Allah memerintahkan dia untuk ke Niniwe, Allah mengingatkan lewat ikan paus. Harus tinggal 3 hari lamanya. Tapi Allah kemudian ketika memilih Saul, dan Saul tidak melakukan apa yang dia kehendaki, Saul sampai ditolak. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, ya, kalau pemilihan Allah atas manusia-manusia, atas orang-orang tertentu di dalam kehendak atau di dalam kedaulatan Allah itu sama sekali tidak menghilangkan kehendak bebas dari manusia. Allah tidak mengintervensi. Allah menunggu atau Allah manusia tersebut yang harus meresponi Allah secara benar. Kalau tidak, ya diingatkan oleh Allah, ditegur, bahkan sampai ditolak. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hal ini semakin menegaskan dari pengajaran kita tentang kehendak bebas manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam antropologi seri manusia itu bahwa Allah yang kita kenal, Allahnya bangsa Israel yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel umat pilihannya sebagai Elohim Yod-Heh-Wohe itu adalah Allah yang bekerja sesuai dengan tatanan. Bekerja dengan tatanan dan tidak pernah melanggar tatanannya. Allah itu bekerja dengan tatanan dan tidak pernah melanggar tatanannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi bahkan kita bisa sekarang sebagai orang-orang perjanjian baru, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu marah dengan bangsa Israel, umat yang dipilihnya sendiri, ketika mereka menolak Yesus. Sehingga kemudian karena bangsa ini menolak, maka kemudian Allah memberikan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sama sekali Allah tidak mengintervensi. Allah selalu secara natural, secara alami, dan Allah ingin umat atau manusia itu mengasihi dia secara alami, itu meresponi panggilan Allah atau meresponi pemilihan Allah itu dengan kehendak bebasnya. Dengan kehendak bebas manusia. Tidak diintervensi. Ya Bapak Ibu, tidak diintervensi. Dari sini kita semakin dikokohkan, diteguhkan mengenai Allah yang bekerja dengan tatanan. Allah yang tidak pernah melanggar tatanannya sendiri. Ya. Jadi ini, maka Bapak Ibu, lewat peristiwa-peristiwa yang tadi saya ceritakan ini, sejak Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya, maka Allah itu sebenarnya sudah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan siapa Allah yang benar itu. Orang-orang ini sudah memahami, sudah mengerti, sudah berinteraksi, ya, dengan Allah yang benar itu, yang disebut sebagai Elohim Yod-Heh-Wohe itu nantinya. Ya, terbukti Henok tidak mengalami kematian secara fisik dan diangkat secara fisik ke surga. Tidak mengalami kematian. Termasuk juga Elia. Ya. Termasuk juga di sini mungkin meskipun agak masih ada catatan khusus, tapi Musa yang tidak pernah ditemukan tubuh jasmaninya. Ya. Yang Alkitab mencatat bahkan diperebutkan antara malaikat dan iblis untuk tubuh Musa itu. Ya. Jadi dalam sejarah manusia, Allah sebenarnya sudah menyatakan dirinya. Allah yang benar, ya, yang kemudian dikenal sebagai Allah lewat bangsa Israel itu, Elohim Yod-Heh-Wohe itu, memperkenalkan dirinya. Bahwa dirinya inilah Allah yang benar. Allah yang benar.
Bahkan bukan cuman itu Bapak Ibu Saudara. Allah kemudian juga kalau kita melihat kisah Abraham, termasuk juga sebenarnya itu ada di Henok seharusnya. Ya, bagaimana Allah itu kemudian juga memberikan atau sudah menyatakan tentang negeri perjanjian. Negeri perjanjian untuk umat-umat pilihan, ya, yang akan diberikan kepada umat pilihan, orang-orang yang layak, yang dianggap layak dan pantas oleh Allah, berdasarkan iman. Catat ya Bapak Ibu, ini saya ngomong tentang yang di awal-awal Alkitab. Allah memperkenalkan, menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar, yang kemudian olehnya Henok begitu dikatakan berjalan bersama-sama dengan Allah, ya. Sampai kemudian begitu intim, sampai kemudian Henok itu tidak perlu mengalami kematian fisik. Jadi Henok mengerti Allah yang benar ini. Dan negeri perjanjian yang akan disediakan oleh Allah itu berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Karena apa yang tadi saya ceritakan dan nama orang-orang yang saya sebut tadi itu semuanya sebelum hukum Taurat. Semuanya sebelum hukum Taurat. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tadi saya katakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar, dan bukan itu saja, bahkan Allah juga memberitahukan tentang negeri perjanjian yang Ia siapkan, yang akan Dia berikan, ya, yang akan diberikan kepada mereka berdasarkan iman. Roma 4 ayat 3 dikatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman. Ya. Dan iman Abraham itu termanifestasi dalam tindakannya. Ya Bapak Ibu. Kita melihat kalau secara khusus nih Abraham, bagaimana Abraham sebagai bapak orang beriman itu dibenarkan karena iman. Alkitab mencatat di dalam Roma 4 ayat 3. Dan iman Abraham itu termanifestasi dalam tindakan. Dan tindakan Abraham itu sebegitu ekstrimnya untuk melakukan kehendak Allah dan menggenapi rencana Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan atau berfirman kepada Abraham sesuatu yang di luar akal, ya, sesuatu yang di luar akal untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, ya, anak yang dijanjikan di masa tuanya, Allah berfirman supaya Ishak dipersembahkan. Dan secara ekstrim, bahkan ketika Allah berfirman yang tidak dimengerti oleh Abraham, karena itu adalah sesuatu yang di luar akal manusia, mempersembahkan anak itu. Tetapi Abraham melakukan. Abraham taat. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman, iman Abraham itu termanifestasi dalam tindakannya, bahkan tindakan Abraham itu sangat ekstrim melalui peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah kisah, ya, fakta bagaimana tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama sebelum adanya hukum Taurat, sebelum adanya hukum Taurat, ya, mereka semuanya itu berlandaskan iman.
berlandaskan iman. Ya Bapak Ibu. Dibenarkan karena iman. Dan iman itu adalah iman yang termanifestasi dalam tindakan. Ya. Kepada tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan nama-namanya tadi itu, maka kalau kita baca di dalam Ibrani 11, kalau kita baca dalam Ibrani 11 Bapak Ibu, ya dari ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-16, maka kita bisa membaca dalam ayat-ayat itu Ibrani 11, 13, 16 itu bahwa dikatakan di sana dalam ayat 13, dalam iman, nah perhatikan ini, dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu ayat 13. Dan sekarang ayat 16-nya, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, jadi ini menjadi sebuah peneguhan apa yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 13-16 itu. Betapa orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang pilihan Allah, sebelum zaman adanya hukum Taurat, itu semuanya adalah dikatakan dalam iman. Dalam iman. Dan iman itu termanifestasi, teraplikasi dalam tindakan secara konkret. Bahkan bukan cuma konkret Bapak Ibu Saudara. Bahkan tindakan itu bisa sangat ekstrim. Seperti yang dilakukan oleh Abraham sebagai bapa orang beriman. Yang kemudian Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ya. Karena pada akhirnya nanti kita melihat di dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan oleh Abraham itu ternyata merupakan penggambaran betapa Bapa di surga itu akan memberikan, mengorbankan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat ini sambil bolak-balik dengan perjanjian baru ya. Saya akan runut ya, supaya kita bisa benar-benar memahami ya apa yang selama ini sudah kita pelajari dari sejak antropologi sampai dengan yang kemarin yang terakhir melalui tema ini bisa dapat benang merah semuanya ya Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah awalnya dalam iman, belum ada hukum Taurat. Dalam iman. Ya. Dan iman itu termanifestasi dalam perbuatan. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian Allah memilih Musa. Ketika Musa ada di padang gurun setelah dia melarikan diri dari Mesir, Allah memilih Musa dengan menampakkan dirinya di semak yang terbakar tetapi semaknya tidak terbakar. Gitu ya. Untuk kemudian Musa ini memimpin ya, bangsa yang dipilih oleh Allah dalam kedaulatan Allah, yaitu bangsa Israel yang pada waktu itu 400 tahun lamanya mereka menjadi budak di Mesir. Maka Allah kemudian memilih Musa untuk membebaskan, untuk memimpin bangsa ini, bangsa Israel ini, membebaskan mereka dari Mesir, ya,
dengan berbagai-bagai tanda ajaib, dengan berbagai-bagai hal yang luar biasa. Ya, 10 tulah itu yang luar biasa, kemudian membelah Laut Merah, tiang awan, tiang api. Itu perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Yang seharusnya lewat tanda-tanda itu orang Israel sudah bisa tahu Allah yang benar itu. Ya. Yang selalu kemudian menyertai mereka, ada di tengah-tengah mereka. Ya. Pada malam hari sebagai dengan tiang api, pada waktu siang hari dengan tiang awan. Sehingga mereka tidak kepanasan ketika siang hari dan tidak kedinginan ketika di malam hari. Bahkan lebih daripada itu, Alkitab juga mencatat Bapak Ibu. Dalam peristiwa ketika Allah memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir dengan memilih Musa, bagaimana Allah itu kemudian bertemu dengan Musa secara berkala di dalam kemah pertemuan yang ada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel pada waktu itu. Coba bayangkan betapa luar biasanya hal ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu ada di tengah-tengah bangsa itu. Bahkan Musa secara berkala masuk ke dalam kemah pertemuan untuk bertemu muka dengan Allah itu. Ya. Di kemah pertemuan yang ada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel waktu itu. Belum lagi peristiwa-peristiwa terbelahnya Laut Merah. Nah, disinilah tapi kemudian Alkitab juga mencatat bagaimana bangsa yang 400 tahun lamanya sebagai bangsa budak di Mesir itu begitu tegar tengkuk. Alkitab menuliskannya. Bangsa yang tegar tengkuk. Yang betapa sulitnya mereka untuk bisa melepaskan Mesir dari pikiran dan hati mereka. Mereka malah Alkitab catat sebagai selalu teringat-ingat dengan berbagai-bagai sayur-sayuran, ya, bawang putih, bawang merah, dan berbagai-bagai macam itu yang ada di Mesir itu. Sulit sekali mereka untuk meninggalkan Mesir. Mesir itu begitu melekat karena 400 tahun lamanya mereka ada di sana sebagai budak. Sekalipun sebagai budak. Dan disinilah kemudian Bapak Ibu Saudara, ada sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab yang kita perlu perhatikan. Ya. Peristiwa ini bukan sebuah kebetulan. Ketika terjadi secara bersamaan. Ya. Di dalam Alkitab. Pada waktu itu kemudian Allah meminta supaya Musa naik ke Gunung Sinai. Bertemu dengan Allah. Karena Allah akan kemudian memberikan hukum Taurat, 10 perintah Allah, Dekalog. Ya, kepada Musa. Ya. Nah, peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Alkitab kemudian mencatat peristiwa itu secara kontras. Secara kontras, ketika Musa naik untuk menerima, pada saat Musa ada di atas gunung, menerima 10 perintah Allah itu, bangsa Israel yang saat itu ada di padang gurun, mereka membuat lembu emas dan menyembah lembu emas itu. Ini dua peristiwa yang sangat kontras yang dicatat oleh Alkitab. Ya. Di satu
sisi Musa ada di atas gunung sedang menerima 10 perintah Allah. Sisi yang lain di padang gurun bangsa itu membuat lembu emas untuk disembah. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang memang seringkali kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa itu dicatat dengan kontras, termasuk ketika di Perjanjian Baru misalnya, pencurahan Roh Kudus itu terjadi dan dicatat dengan begitu luar biasanya, gitu ya, yang menandai sebuah perubahan. Menandai sebuah perubahan. Demikian juga dengan 10 perintah Allah ini yang kita sebut sebagai hukum Taurat. Kalau saya mengatakan hukum Taurat, maka maksudnya adalah 10 perintah Allah ya Bapak Ibu. Bukan hukum Taurat dalam artian yang kemudian dikembangkan oleh umat Israel sebagai hukum sosial ya di antara mereka ya. Yang jumlahnya sampai 600 sekian lebih itu ya, bukan itu maksud saya. Kalau saya mengatakan hukum Taurat, maka yang kita maksudkan adalah 10 perintah Allah itu. Ya. Nah, disinilah kemudian menandai sebuah perubahan. Bagaimana sejak itu, maka sejak hukum Taurat itu diberikan, maka umat Israel, bangsa pilihan Allah ini sekarang hidup berdasarkan hukum Taurat. Berdasarkan hukum Taurat. Tentu bukan tanpa maksud Allah memberikan hukum Taurat ini, Bapak Ibu Saudara. Pasti semuanya itu ada di dalam rencana dan kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu. Bukan di luar kehendak Allah, apalagi Allah sendiri yang memberikannya. Maka ketika Allah memberikan hukum Taurat dan mempercayakan hukum Taurat ini kepada bangsa pilihannya umat Israel, maka yang pertama, hukum Taurat itu menjadi tanda. Hukum Taurat menjadi tanda bahwa bangsa Israel inilah bangsa pilihannya yang kepadanya dipercayakan hukum Allah, yaitu hukum Taurat itu, 10 perintah Allah itu. Nah, ini menjadi sebuah tanda bagi bangsa-bangsa lain bahwa Allahnya bangsa Israel itulah Allah yang benar, yang kemudian Allah yang memberikan hukum kepada bangsa pilihannya ini. Bangsa Israel lewat pemberian kepercayaannya diberikan hukum Taurat ini, maka mereka dikokohkan, diteguhkan sebagai bangsa pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, dengan Allah memberikan hukum Taurat ini, maka hukum Taurat ini kemudian menjadi standar kebenaran moral yang sejak itu akan menuntun bangsa pilihan ini, bangsa Israel ini, sampai nanti tiba saatnya, sampai nanti genap waktunya kedatangan Kristus yang diurapi itu, yang akan dilahirkan dari bangsa ini. Ya. Yang minggu lalu saya sudah singgung, yang sudah kita baca, Galatia 3 ayat 23 sampai 27, ya, bahwa setelah genap waktunya, ya, karena sebelumnya hukum Taurat itu akan menuntun bangsa ini. Maka memang hukum Taurat atau 10 perintah Allah ini diberikan untuk menjadi penuntun, ya, menjadi standar kebenaran moral, ya, dari bangsa ini sampai nanti tiba saatnya kedatangan Kristus yang diurapi itu, ya, yang akan mengangkut dosa dunia, yang akan menjadi juru selamat dunia itu. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan Galatia 3 ayat 23-27 itu. Nah, sejak inilah Bapak Ibu, maka
umat pilihan yang kita sebut sebagai umat pilihan perjanjian lama ini, bangsa Israel ini, kemudian dituntun, dipimpin oleh yang namanya hukum Taurat sebagai standar kebenaran secara moral. Ya. Itu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa bagi bangsa Israel, hukum Taurat itu bermakna dua. Satu, itu mengokohkan, meneguhkan mereka sebagai umat pilihan Allah, yang dipercayakan Allah yang benar itu mempercayakan hukum Allah kepada mereka umat pilihan. Yang kedua, hukum Allah yang diberikan kepada mereka itu menjadi penuntun. Penuntun, memimpin. Bangsa ini memiliki satu standar kebenaran moral yang lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Sampai nanti menyiapkan bangsa ini sampai saatnya kedatangan Kristus yang diurapi itu. Nah, mulai sejak itu maka bangsa ini dituntun atau dipimpin oleh hukum Taurat. Nah, kalau bagi bangsa Israel hukum Taurat itu bermakna demikian, maka bagi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, maka hukum Taurat yang dipercayakan Allah kepada bangsa Israel itu memiliki makna yang pertama, satu, menunjukkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allahnya bangsa Israel. Kalau kita mau bertanya siapakah Allah yang benar itu, maka kita mesti bertanya kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Ya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Elohim, YHWH, Yod-Heh-Woh-He itu. Itulah Allah yang benar. Ya, Bapak Ibu. Dan yang kedua ini penting. Ini penting untuk kita pahami. Semua manusia itu akan dihakimi dengan menggunakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sesungguhnya sejatinya sudah tertulis di dalam hati manusia. Ya. Nah, ini butuh penjelasan ini. Ini saya perlu menjelaskan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi yang pertama bagi bangsa-bangsa lain itu adalah untuk menunjukkan bahwa siapa Allah yang benar itu adalah Allahnya bangsa Israel, ya, yang telah memberikan hukum Taurat 10 perintah Allah itu kepada bangsa Israel, yang memperkenalkan diri sebagai Elohim Yod-Heh-Woh-He itu. Maka yang kedua, semua manusia akan dihakimi menggunakan hukum Taurat ini. Karena Alkitab berkata dalam Roma 2 ayat 14-16 itu bahwa hukum Taurat itu sudah tertulis di dalam hati manusia. Nah, penjelasannya demikian Bapak Ibu Saudara. Ini penting ya. Ketika hukum Taurat itu diberikan Allah kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel ini, ya Bapak Ibu, sebagai bangsa pilihan Allah itu, yang kemudian hukum Taurat itu menjadi standar, tadi saya katakan kebenaran moral itu, yang lebih daripada yang ada di bangsa-bangsa lain, ya, standar kebenaran moral 10 perintah Allah itu, maka sejatinya di dalam 10 perintah Allah itu, di dalamnya termuat apa yang baik dan yang jahat. Perhatikan kata-kata saya Bapak Ibu, ini penting. Ya. Di dalam hukum Taurat itu sebenarnya termuat apa yang baik dan yang jahat. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa dengan mengasup di dalam hatinya itu tentang yang namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, di dalam hukum Taurat ini 10 perintah itu kalau kita perhatikan itu di dalamnya termuat apa yang baik dan yang jahat. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, hormatilah orang tuamu. Ya. Di situ sebenarnya termuat
hal-hal apa yang baik dan hal apa yang jahat. Yang sesungguhnya apa yang baik dan yang jahat itu ada di dalam hati manusia, keturunan Adam yang jatuh dalam dosa karena mengasup buah yang kita katakan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu loh Bapak Ibu. Sehingga manusia itu memiliki cara berpikir tentang yang baik dan yang jahat. Karena manusia mengasup pengetahuan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu memiliki cara berpikir tentang yang baik dan yang jahat. Yang sesungguhnya ini nggak diinginkan oleh Allah. Allah mau supaya manusia itu mengasup dari buah pohon kehidupan. Tetapi kejatuhan manusia di dalam dosa karena mengasup buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah ketika memberikan hukum Taurat 10 perintah ini, sejatinya di dalamnya itu termuat apa yang baik dan yang jahat, yang sudah ada di dalam hati manusia, cara berpikir tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan kemudian kita bisa melihat juga bahwa esensi daripada 10 perintah Allah itu juga ada di dalam esensinya, terdapat juga di dalam kitab suci semua agama, Bapak Ibu. Nah, ya. Sehingga dengan demikian, kalau tadi saya katakan di atas bahwa semua manusia nanti akan dihakimi menggunakan hukum Taurat yang tertulis di dalam hatinya itu, maka tidak bisa menghindar karena memang hukum Taurat itu di dalamnya, tadi saya katakan ini, termuat apa yang baik dan yang jahat, yang sebenarnya manusia sudah memiliki cara berpikir tentang yang baik dan yang jahat itu. Ketika mengasup buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Bapak Ibu. Jadi, hukum Taurat ini kemudian menjadi peraturan Allah sejatinya itu bagi semua manusia, bagi umat manusia. Sehingga yang menuruti hukum Taurat ini, artinya yang melakukan sepenuhnya akan memperoleh hidup. Alkitab mencatat, barang siapa yang melakukan hukum Taurat akan memperoleh hidup. Artinya melakukan itu berarti melakukan sepenuhnya. Maka kemudian diizinkan untuk bisa masuk ke surga. Hidup itu artinya masuk ke surga. Tetapi bagi yang melanggar, ya, bagi yang melanggar, artinya kemudian tidak bisa melakukan sepenuhnya, akan binasa, masuk neraka. Kasihilah Tuhan Allahmu, janganlah ada Allah lain di hadapanku, ya. Kemudian hormatilah orang tuamu, kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, semuanya itu. Itu bagi yang melakukan, maka akan masuk surga. Bagi yang tidak melakukan atau yang melanggar, karena tidak bisa melakukan sepenuhnya, maka akan masuk neraka. Nah, ini menjadi peraturan Allah, dengan kata lain, bagi umat manusia, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 2, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 2 ayatnya yang ke-23. Di sana ada tertulis kata melanggar. Yang dalam teks bahasa aslinya itu digunakan kata parabasis. Roma 2 ayat 23. Bacakan ya Pak. Melanggar. Dibacakan ya Pak. Silahkan Bu Marta. Terima kasih. Roma 2 ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Yes, amin. Itu
Melanggar di situ dalam teks bahasa aslinya digunakan kata parabasis. Kata ini menunjuk kepada pelanggaran terhadap hukum, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena pelanggaran terhadap hukum, maka di dalamnya terkandung unsur kejahatan. Hukum Taurat itu mengatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini. Hormatilah orang tuamu, itu satu-satunya yang kemudian yang tidak ada kata jangan. Ya. Nah, kata melanggar hukum ini dengan teks aslinya parabasis itu di dalamnya terkandung unsur kejahatan. Yang namanya melanggar hukum itu ada unsur kejahatannya. Kalau dikatakan di dalam hukum Taurat jangan membunuh, maka ketika perintah jangan membunuh itu dilanggar, maka berarti di sana ada unsur kejahatan. Jangan mengingini milik milik sesamamu. Maka ketika perintah itu dilanggar, maka di situ ada unsur kejahatan. Termasuk jangan berzina, jangan mencuri. Ketika itu dilanggar, maka di sana berarti ada unsur kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka hukum Taurat atau 10 perintah Allah itu dikatakan harus dilakukan seluruhnya. Kalau satu saja dilanggar, maka orang itu jadi berbuat jahat. Berbuat jahat berarti berdosa maksudnya. Dosa dalam hal ini karena dia melanggar. Ada unsur kejahatan. Melanggar salah satu dari hukum 10 perintah Allah itu. 9 bisa dilakukan. Tetapi jangan mencuri, dia langgar. Berarti dia mencuri. 9 bisa dilakukan. Tapi dia melanggar, jangan mengingini milik sesamamu. Maka dia di situ berarti ada unsur kejahatan. Pelanggaran itu mengandung unsur kejahatan. Dan itu dosa. Ya. Nah, inilah paradigma atau konteks berpikir ketika hukum Taurat itu diberikan oleh Allah. Yang sesungguhnya pada awalnya ada tokoh-tokoh, orang-orang seperti Abraham, Henokh, Nuh, dan segala macam itu yang hidup sebelum hukum Taurat itu diberikan, Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan di sana bahwa mereka itu hidup dalam iman sebelum hukum Taurat diberikan. Nah, setelah hukum Taurat diberikan, maka kemudian konteksnya adalah orang harus melakukan hukum itu. Melanggar satu saja berarti adalah sebuah pelanggaran dan itu adalah dosa. Karena kata parabasis itu sebenarnya melanggar pelanggaran terhadap hukum itu sudah di dalamnya terkandung unsur kejahatan, dosa. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Kata dosa dalam perjanjian baru berbeda dengan tadi yang barusan kita bahas. Tidak menggunakan parabasis yang artinya melanggar, yang memiliki unsur kejahatan. Tetapi kata dosa dalam perjanjian baru itu menggunakan kata hamartia. Yang kalau kita pahami secara artinya, itu adalah kemelesetan. Tidak tepat mengenai sasaran. Nah, secara etimologi atau asal-usul kata, maka kata hamartia ini berbeda dengan kata parabasis tadi, Bapak Ibu Saudara. Kata hamartia ini tidak mengandung unsur kejahatan. Ya. Kalau parabasis itu melanggar itu ada unsur kejahatannya, ada hukum yang dilanggar. Sementara hamartia ini
meleset, tidak tepat sasaran. Tidak ada unsur kejahatan di situ. Ya. Nah, di sini kita mesti makanya sekarang mulai memahami Bapak Ibu sebagai umat perjanjian baru, sebagai umat pilihan perjanjian baru. Maka ketika Tuhan Yesus itu memulai 3,5 tahun pelayanannya, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5:17 bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi atau untuk menyempurnakan. Ya. Maka hukum Taurat yang tadi saya katakan sebagai standar moral bagi orang-orang Israel, standar moral bagi orang-orang manusia yang bukan umat pilihan perjanjian baru, itu hukum Taurat ini bukan untuk umat pilihan. Sementara Tuhan Yesus menggenapinya, menyempurnakannya. Makanya kalau kemudian seringkali di dalam PA kita, beberapa kali bahkan seringkali kita mendengar juga mungkin dalam khotbah, bahwa kita itu sebagai umat perjanjian baru, umat pilihan perjanjian baru, yang namanya hukum moral umum itu harus lewat, harus sudah selesai kita, itu maksudnya ini, Bapak Ibu. Karena hukum Taurat yang di dalamnya tadi terkandung itu bukan untuk umat pilihan perjanjian baru. Umat pilihan perjanjian baru itu adalah umat yang mengikuti jejak Yesus yang sudah menyempurnakan hukum Taurat itu. Sehingga standarnya sudah lebih tinggi lagi. Dengan memahami ini saya berharap Bapak Ibu sudah bisa mengerti bahwa sebagai umat pilihan perjanjian baru, sebagai pengikut Kristus, kepada kita itu sudah tidak lagi berbicara tentang hukum Taurat, bukan kemudian kita tidak mengabaikan hukum Taurat, atau kita kemudian berkata bahwa saya bukan hidup dengan hukum Taurat, saya dengan hukum sebagai pengikut Kristus, bukan. Tetapi pemahamannya salah, padahal pemahaman yang benar adalah hukum Taurat itu bagi umat pilihan perjanjian baru harus sudah lewat. Standar umat pilihan perjanjian baru itu lebih tinggi. Ketika diri kita menyatakan sebagai pengikut Kristus. Kristus atau Tuhan Yesus yang sudah menyempurnakan hukum itu. Ketika berbicara di dalam Matius 5 khotbah di bukit, yang kemudian kita katakan bahwa di dalam hukum Taurat jangan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahkan engkau membenci dalam hatimu saudaramu saja, kamu sudah membunuh. Hukum Taurat berkata jangan berzina. Tapi engkau melihat lawan jenismu dan kamu tergerak syahwatmu saja, kamu sudah berzina. Nah, ini kita mesti memiliki pemahaman yang benar. Bahwa memang umat pilihan perjanjian baru itu tidak berdasarkan hukum Taurat. Tetapi bukan berarti mengabaikan atau sudah tidak berlaku. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah bahwa umat pilihan perjanjian baru itu hidup dalam sebuah standar yang lebih sempurna. Yang lebih tinggi pasti karena lebih sempurna dari hukum Taurat. Sehingga kalau kita mengatakan sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka kita mengenakan yang namanya hukum Kristus. Kalau Bapak Ibu cari kata hukum Kristus di dalam Alkitab, maka itu ada di dalam Galatia 6 ayat 2.
bukan lagi hukum Taurat untuk pengikut Kristus, tetapi hukum Kristus, melakukan hukum Kristus. Yang maksudnya, yang artinya adalah tentu saja cara hidup Kristus. Yang selama ini kemudian kita berkali-kali sudah belajar, khususnya di dalam hati nurani, ya pada waktu itu, yang kita sebut sebagai proneo. Filipi 2:7 itu ya, cara berpikir dan cara berperasaannya Tuhan Yesus. Proneo itu. Ya. Itulah hukum Kristus, cara hidup Kristus. Yang sama dengan cara berpikir dan cara berperasaannya Tuhan Yesus. Nah ini lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena cara berpikir dan cara berperasaan ini adalah harus selaras, seirama dengan cara berpikir, dengan pikiran dan perasaan Bapa di surga. Sudah tidak lagi berdasarkan hukum. Disebut tadi katakan di dalam Galatia 6 ayat 2 itu sebagai hukum Kristus, itu maksudnya adalah cara hidup Kristus. Cara berpikir, cara berperasaan itu. Sehingga dengan demikian kita jadi semakin memahami dengan lebih jelas bahwa sejak Allah memberikan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu menjadi hukum bagi bangsa Israel. Dan secara lebih luas, Taurat itu, 10 perintah Allah itu menjadi hukum bagi seluruh umat manusia. Karena karena Taurat itu sudah tertulis dalam hati manusia. Dan tadi saya sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya 10 perintah Allah atau Taurat itu, di dalamnya itu terkandung apa yang baik dan yang jahat, cara berpikir yang baik dan jahat. Yang kita ingat bahwa kejatuhan manusia itu karena mengkonsumsi, memasukkan tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang sejatinya Allah tidak ingin supaya manusia itu tahu apa yang baik dan yang jahat dari pohon pengetahuan. Allah ingin sebenarnya manusia itu mengetahui apa yang baik dan yang jahat itu dari pohon kehidupan. Dari Allah sendiri, dari perspektif Allah sendiri, lewat pimpinan Roh Kudus. Bukan lewat pengetahuan baik dan jahat. Nah, hukum Taurat itu sebenarnya di dalamnya terkandung baik dan jahat yang sudah ada manusia memiliki cara berpikirnya itu. Sehingga Taurat itu menjadi hukum. Sementara untuk perjanjian baru, umat perjanjian baru, hukum Kristus. Hukumnya ada di dalam pikiran perasaan Allah sendiri. Kalau di dalam hukum Taurat itu harus dilakukan, tuduh. Bapak Ibu mungkin masih ingat, mestinya masih ingat kita membahas tuduh itu di dalam hati nurani. Maka umat perjanjian baru harus to be, menjadi seperti Kristus, to be like Christ. Karena hukumnya tidak untuk dilakukan dalam bentuk hukum, tetapi hukumnya adalah pikiran perasaan Allah atau pikiran perasaan Kristus. Sehingga kemudian kita menjadi to be like Christ. Karena kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tidak lagi tuduh. Kalau tuduh kita melakukan hukum, melakukan Taurat. Nah, ini saya harap semakin memperjelas ya, Bapak Ibu. Karena saya khawatir masih ada yang kurang clear di sini. Ya, Bapak Ibu. Sehingga kepada umat pilihan perjanjian baru tidak lagi berdasarkan hukum itu bukan berarti kita mengabaikan. Karena Alkitab mencatat bahwa senoktapun tidak
buang hukum Taurat itu. Tetapi kalau umat pilihan perjanjian baru itu tidak berdasarkan hukum Taurat itu, artinya adalah bahwa umat perjanjian baru itu mengikuti Kristus yang sudah menyempurnakan lebih tinggi daripada hukum Taurat itu. Sehingga kemudian kita mengatakan tidak lagi to do, tetapi to be like Christ. Kalau bangsa Israel mengatakan bahwa Taurat is my law, maka maka umat pilihan perjanjian baru mengatakan bahwa God is my law. Allah itu sendiri hukumku. Bukan Taurat hukumku, tetapi Allah sendiri di dalam Kristus itu hukumku. Pikiran perasaan Kristus yang selalu selaras seirama dengan pikiran perasaan Allah. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Dengan bahasa lain dalam perjanjian baru Bapak Ibu, hukum Kristus atau cara berpikir Kristus ini yang selalu selaras sepikiran dengan Bapa, dengan Allah, yang sejatinya Allah itu adalah kasih, maka hukum Kristus atau cara hidup Kristus atau cara berpikir berperasaan Kristus ini, kita seringkali kemudian beberapa di antara kita menyebutnya sebagai umat perjanjian baru adalah hukum kasih, karena Allah itu adalah kasih. Sehingga segala sesuatu yang selaras sepikiran dengan Allah itu adalah kasih adanya. Dan kalau itu kita namai sebagai hukum, maka namanya adalah hukum kasih. Hukum Kristus sama dengan hukum kasih. Cara hidup Kristus, cara berpikir berperasaan Kristus yang selalu sama, selalu selaras, selalu seirama dengan pikiran perasaan Allah yang adalah kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah ya yang harus kita bisa pahami secara komprehensif, Bapak Ibu Saudara. Sejak tadi saya menyatakan dari sejak awal kitab Kejadian ketika Roh Allah undur dari manusia, kemudian Allah memilih orang-orang tertentu, belum ada hukum Taurat, sungguh-sungguh berdasarkan iman. Tidak berdasarkan hukum. Tetapi kemudian Allah memberikan hukum Taurat. Dan kemudian setelah itu, ketika Yesus pada waktunya datang ke dunia, dinyatakan, maka sekarang umat pilihan perjanjian baru tidak lagi memang berdasarkan Taurat, tetapi berdasarkan hukum Kristus ini. Tetapi dengan sebuah pemahaman yang benar, bukan kemudian kita meremehkan atau kemudian kita melecehkan atau mengabaikan hukum Taurat, tidak. Salah kalau demikian. Justru sebagai umat pilihan perjanjian baru, yang kalau kita mengatakan bahwa saya harus memenuhi hukum Kristus, cara hidup dan cara berpikir Kristus, maka yang namanya hukum Taurat itu harus selesai di dalam diri kita. Kalau sebagai hukum moral saja kita masih belum lewat, maka kita berarti masih jauh dari yang namanya hukum Kristus. Nah, oke Bapak Ibu, pukul 8:30 kurang 5 menit. Waktu ini Ria bubuk. Silakan, ada yang mau bertanya. Ayo, siapa? Silakan. Diam aja. Saya berharap ini nyambung ya dengan apa yang sudah selama ini kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu bahwa kalau kita ngomong kita melakukan kehendak Allah bukan berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan hukum Kristus, itu apa gitu ya. Karena nanti kita akan ingat Bapak Ibu, di dalam Matius 7 ayat 21,
Matius 7 ayat 21 itu ada ayat yang sangat terkenal sekali dan itu mestinya menggentarkan setiap kita yang membacanya. Di dalam Matius 7 ayat 21 itu. Dan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, amin. Itu nanti dalam pertemuan minggu depan, hari Jumat, saya akan masuk ke sana. Tapi saya mesti melandasinya dulu dengan ini. Ya, kita mesti paham yang namanya hukum Kristus ini. Kita mesti tahu bagaimana sejarahnya dari awal sebelum hukum Taurat itu diberikan, kemudian pada saat hukum Taurat itu diberikan, dan kemudian kita sebagai umat pilihan perjanjian baru pengikut Kristus, yang kemudian kita berkata kita tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat, tetapi kita hidup berdasarkan hukum Kristus. Apa